Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga Jumat 12 Desember 2025 bersama saya Ristiani Geni Mendrova. Mari kita mengawalinya dengan bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami untuk memahami maksud Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita adalah sukacita pertobatan. Ayatnya yang diambil dari Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Pertobatan menghasilkan sukacita karena orang-orang yang bertobat dilepaskan dari segala dosa-dosanya dan didamaikan dengan Allah, sehingga terjadi pemulihan hubungan hidup dalam kemenangan, karena tidak lagi diperbudak oleh dosa. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Allah mengaruniakan kebahagiaan atau sukacita kepada orang-orang yang bersedih hatinya dan menyesal oleh karena dosa-dosanya. Pertobatan memberikan sukacita kepada orang-orang di sekitar dan kepada alam, karena orang yang bertobat mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang menghargai sesamanya dan alam sekitar. Orang yang telah hidup dalam pertobatan akan mengasihi sesamanya dan menjaga serta memelihara alam sekitarnya. Pertobatan menghasilkan sukacita besar di surga. Begitulah juga malaikat Allah bergembira kalau ada satu orang bertobat dari dosa-dosanya. Percayalah, Tuhan bersukacita menyambut setiap anak-anaknya yang bertobat dan berbalik kepadanya. Katanya, andai kata seorang dari kalian mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dibuatnya? Pasti ia akan meninggalkan domba yang 99 ekor itu di padang rumput dan pergi mencari yang hilang itu sampai dapat. Dan kalau ia menemukan kembali domba itu, ia begitu gembira sehingga dipikulnya domba itu di bahunya lalu dibawanya pulang. Kemudian ia memanggil kawan-kawan dan tetangga-tetangganya dan berkata, mari kita bergembira, dombaku yang hilang sudah ditemukan kembali. Salah satu ciri pertobatan adalah ugahari, yaitu gaya hidup yang sederhana, cukup, dan bersyukur atas berkat Tuhan yang dicontohkan oleh Yesus Kristus dan bangsa Israel. Dalam artinya kesederhanaan dan kecukupan, tidak berlebih-lebihan, tidak mewah, melainkan kebutuhan yang secukupnya dan bersyukur untuk itu. Yesus sendiri memberi teladan untuk hidup yang ugahari sebagai pedoman umat Kristiani. Bukan sekedar hemat, tetapi memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan dalam mengelola berkat-Nya serta menjadikannya pusat hidup. Semangat ugahari mendorong umat untuk peduli berbagi kepada sesama, khususnya mereka yang papa dan menderita. Cukup atas pemberian Tuhan dan menyadari berkat-berkat yang dimiliki, tidak berfokus pada harta. Kita tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak mencari keuntungan pribadi, menumpuk dan mengumpulkan bagi daging, tetapi melakukan keinginan hati Bapa. Kita boleh sukses, berhasil, kaya raya dan populer, tetapi semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sifat dan karakter kita berubah karena diri kita sendiri menghidupi kebenaran yang kita ajarkan yang berdampak
untuk membebaskan sesama dan memuliakan Allah. Kebenaran membawa hidup yang terang, yang menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Allah. Hidup dalam pertobatan sejati adalah hidup tanpa kompromi terhadap dosa. Masa Advent adalah masa untuk bertobat, saat untuk mengalami lagi kasih Allah, bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk kemajuan hubungan kita dengan Allah. Melalui masa Advent kita diajak melihat betapa Allah itu penuh kasih dan keadilan. Mari kita berdoa, memohon kekuatan dan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang baru kami dengar. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami dalam pertobatan kami dan memberikan kami sukacita. Berikan kami kekuatan dan keteguhan hati di dalam menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, percaya Yesus menolong kita.